Shalom keluarga IBC, saya berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Nas Alkitab yang akan kita renungkan bersama dalam firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 3-6 dengan tema bukti, berkat, dan tanggung jawab sebagai orang Kristen. Dan saya akan membacakan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Demikian nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama Bapak Pendeta Markus Saliman Wangsa. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk doakan, silahkan untuk mengirimkan permohonan doa Anda dan ucapan syukur ke nomor yang tertera di layar Anda. Mari siapkan diri kita untuk beribadah, karena worship team sudah bersiap untuk melayani dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat IBC. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Semoga kita semua terus dalam lindungan Tuhan, sehat, dan kita di rumah saat ini ataupun di rumah saudara mungkin, dimanapun kita berada, kita rindu terus dalam perlindungan Tuhan, amin. Dan mari bersama sanak keluarga kita berkumpul sama-sama, kita akan menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita ambil saat teduh bersama-sama sebelum kita nanti belajar firman Tuhan, lebih dalam lagi pendengar akan suara Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan mengadakan waktu tenang saat teduh untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Mazmur 11, Tuhan tempat perlindungan. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati kita, pikiran kita, tubuh jasmani dan rohani kita. Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kami mau memuji-Mu Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Nyanyikan pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan sekali lagi. Di saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik bagiku. Naikkan pujian ini sekali. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Dengan segenap hati kita katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya Tuhan baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik bagimu. Tuhan baik bagi kita. Doa pada pagi hari. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriaku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Kau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Jemaat Tuhan, mari datang hadirat Tuhan, bawa sembah sujud syukur kita. Mari bawa pergumulan kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah jalan keluar, karena hanya di dalam Dia ada jawaban, karena hanya di dalam Dia ada kedamaian, karena hanya di dalam Dia sukacita kita bisa menjadi penuh. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita sujud.
seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, di altarmu. Bila hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, di altar-Mu. Yesus, biarlah kemuliaan-Mu melingkupi kami. Biarlah kemuliaan-Mu merasuki hati kami. Kami rindu memancarkan kasih-Mu Tuhan. Yesus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh hadir dalam hati kami. Dengan segenap hati sembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan sekali lagi. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala kemuliaan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati.
segala pujian penyembahan kami Tuhan masih jauh daripada sempurna. Tapi kami rindu Roh Kudus, Roh yang sempurna menaungi hidup kami. Dan kiranya firman-Mu yang tidak pernah ada cacat celah, penuh dengan kesempurnaan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Mari Tuhan berbicara atas kami, karena ini kami hamba-Mu, siap untuk mendengar, siap untuk melakukan firman, siap untuk menjadi pelaku firman, siap untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kami. Karena Engkau Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus, ini kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saya katakan amin. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di hari Sabat pagi hari ini dalam ibadah online. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 3, 4, 5, dan 6. Dan saya akan membacakannya. Mulai ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya memberikan tema renungan atau khotbah saya pada pagi hari ini adalah bukti dan berkat serta tanggung jawab orang yang sungguh-sungguh Kristen. Bukti dan berkat serta tanggung jawab orang yang sungguh-sungguh Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi belum tentu Kristen, apalagi yang nyata-nyata mereka hanya Kristen KTP saja. Ada pepatah, ayam itu binatang, tapi tidak semua binatang adalah ayam. Ayam itu binatang, tidak semua binatang itu ayam. Sapi itu binatang, tidak semua binatang itu sapi. Semua orang yang menyatakan dirinya Kristen rajin ke gereja. Tapi belum tentu orang yang rajin ke gereja itu Kristen. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti rajin ke gereja. Ini bedanya. Jadi semua orang yang rajin ke gereja belum tentu Kristen. Tapi orang yang Kristen pasti rajin ke gereja. Tetapi bukan itu saja buktinya. Maka dibuktikan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bukan hanya soal mengikuti aktivitas gereja. Menurut Rasul Yohanes, orang yang sungguh-sungguh orang Kristen, orang itu sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Orang itu sungguh-sungguh menjadi
pelaku firman Tuhan seperti yang dikatakan ayat 3 dan 4. Mari kita perhatikan ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau mengaku dirinya orang Kristen, tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, itu membohongi diri sendiri, berdusta pada dirinya sendiri. Karena orang yang sungguh-sungguh Kristen, sungguh-sungguh mengenal Allah, sungguh-sungguh mengenal Yesus, orang itu menuruti perintah-perintahnya. Jikalau orang tidak menuruti perintah-perintahnya, itu dikatakan oleh Alkitab berdusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Itu buktinya kita orang Kristen, yaitu jika kita sekali lagi menuruti perintahnya, menuruti perintah Yesus dalam segala hal. Bukannya menuruti perintahnya saja, tapi diembel-embel lagi dalam segala keadaan. Kalau tidak, itu berdusta. Itu berdusta. Saya tidak tahu saudara menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak. Saya tidak tahu. Yang tahu jelas itu Tuhan sendiri. Yaitu kalau saudara betul-betul menuruti perintah Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu buktinya kalau saya dan saudara adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu berkatnya apa? Orang yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan dalam segala keadaan itu. Menurut Rasul Yohanes, kalau orang yang menuruti perintah Yesus itu, kasih Allah sempurna. Kasih Allah sempurna bagi orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita lihat ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Apa artinya kasih Allah itu sempurna dalam diri orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Kalau saya dan saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, kasih Allah itu sempurna dalam hidup saya dan saudara. Artinya Allah sungguh-sungguh mengasihi saya dan saudara. Seperti dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 dan 23 yang mengatakan begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan itu akan dikasih oleh Bapa dan juga dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada orang itu. Dan ayat 23 dikatakan lagi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ini diulang sampai 2 kali, karena ini penting. Kalau saya dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan, akan dikasihi Bapa, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus akan diam bersama dengan kita, akan menyatakan dirinya kepada kita. Akan menyatakan dirinya kepada kita, artinya Tuhan Yesus akan menyatakan kuasanya
dan kasih-Nya dalam kehidupan saya dan saudara. Kuasa Allah itu menjadi nyata, kasih Allah itu menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, contoh sekarang ini betul-betul kita sedang diuji. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak? Yaitu dengan adanya COVID-19 ini. Karena COVID ini berdampak ke seluruh dunia, berdampak kepada ekonomi dunia, yang berarti juga berdampak kepada ekonomi setiap orang, termasuk saya dan saudara. Tetapi saya punya keyakinan yang kuat, kalau saya dan saudara sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, maka kasih Allah, kasih Kristus, kuasa Allah dalam diri Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Kuasanya juga akan nyata. Kuasa Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan kuasa Roh akan nyata. Bahwa saya dan saudara bahkan akan terjadi banyak mukjizat dalam hidup saya dan saudara, sehingga saya dan saudara sungguh-sungguh menjadi saksi. Karena Allah tetap memberkati saya dan saudara. Allah tetap memberkati saya dan saudara. Bahkan Allah bisa membuat mukjizat-mukjizat dalam kehidupan saya dan saudara. Saya berikan contoh gereja yang ada di Philadelphia. Gereja yang banyak mengalami kesusahan, banyak kesulitan karena orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus membenci mereka. Tapi Yesus berkata begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, dan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di hadapan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Gereja ini kekuatannya tidak seberapa, tapi gereja ini tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Dia menjadi pelaku firman Tuhan melalui waktunya, tenaganya, pikirannya, dan sampai juga uangnya yang dipersembahkan untuk Tuhan. Apa akibatnya? Tuhan berkata, aku ini yang punya kuasa membuka dan menutup. Dan sekarang aku sudah membuka. Dan kalau aku sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Itu orang-orang yang membenci kamu, yang mengaku jemaat Allah, tapi jemaatnya setan itu, akan aku suruh datang kepadamu, tersungkur di sana, mengakui bahwa engkau kasihi. Bapak Ibu Saudara, Kristus sangat berkuasa. Allah kita Allah yang sangat berkuasa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mukjizat Allah bisa terjadi melalui hidup dan kehidupan saya. Bahkan kita bisa mengantarkan banyak orang datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita juga akan mendapat banyak mukjizat-mukjizat dalam sosial ekonomi kita. Dengan hikmat Allah, kuasa Allah, kalau Allah sudah membuka berkat-berkat itu, siapa yang bisa menutup? Tetapi apakah saya dan saudara sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan dalam segala keadaan? Waktu, tenaga, pikiran,
dan juga sampai waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu tanggung jawab orang yang menjadi Kristen, sungguh-sungguh Kristen. Tanggung jawab orang yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita sungguh-sungguh hidup menuruti perintah Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Apa sesungguhnya sama seperti Kristus hidup itu? Kita dapat lihat di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya. Saya akan bacakan ayat 5 sampai yang ke-11. Dikatakan begini: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita lihat dari ayat tadi, hanya ada beberapa kata yang perlu kita perhatikan. Ada 5 kata saja. Apa 5 kata itu, saudara? Yaitu merendahkan diri. Ini 2 kata ya. Merendahkan diri. Yang pertama. Yang kedua, taat. Yang ketiga, setia. Dan yang keempat, sampai mati. Kalau dihitung 5, merendahkan. 1, 2, diri. 3, taat. 4, setia. 5, sampai mati. 5 kata ini. Merendahkan diri, taat, setia, sampai mati. Karena itu Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah, bahkan menjadi manusia, menjadi seorang hamba yang taat, jadi merendahkan diri sekali. Dan setia sampai mati, walaupun dia harus menderita, digebukin sebelum masuk ke atas kayu salib, dia taat kepada Bapaknya, karena memang datang ke dunia untuk disalibkan bagi dosa dunia. Taat sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya dan saudara benar-benar menjadi orang yang merendahkan diri, yang tidak sombong, yang tidak mudah marah kalau dicaci maki, kalau direndahkan orang pun juga tidak marah. Karena kita sadar kita orang yang masih ada kelemahan. Mungkin ada orang yang mencacat kita, mencaci maki kita, merendahkan kita. Tidak perlu marah. Kita harus merendahkan diri. Bahkan tidak perlu sombong ketika kita menjadi orang yang berhasil dipakai Tuhan. Kemudian taat sampai mati. Artinya terus melakukan firman Tuhan dalam segala keadaan. Allah berkata, itulah sebabnya ia ditinggikan. Demikian juga saya dan saudara pasti akan ditinggikan oleh Kristus. Artinya akan diberkati oleh Kristus, dipakai oleh Kristus dengan luar biasa. Walaupun situasi pandemi COVID-19 ini tidak ada yang mustahil. Saya sangat yakin itu. Oleh sebab itu, mari saudara kita tingkatkan untuk sungguh-sungguh tekun, rajin membaca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Renungkan itu. Kalau perlu dikatakan, diperkatakan. Kalau perlu dihafalkan, dihafalkan. Kalau perlu direfleksikan, direfleksikan.
tapi baca setiap hari. Bacalah 5 pasal setiap hari. 5 pasal dengan 5 kitab umpamanya, seperti yang saya lakukan. Saya membaca kitab Mazmur 1 pasal, membaca kitab Amsal 1 pasal, kemudian membaca kitab Matius 1 pasal, kemudian membaca kitab Wahyu 1 pasal. Ini baru berapa tadi? Kitab Mazmur 1 pasal, kitab Amsal 1 pasal, kitab Matius 1 pasal. Ya. Kemudian kitab Wahyu 1 pasal, 4 pasal. 4 pasal. Satu lagi, Maleakhi. 5 pasal. Mengapa kok 5 pasal? Karena Mazmur akan terus dibaca. Saudara, saya percaya, mari kita semakin bergiat dalam membaca, dalam merenungkan firman Tuhan, menghafalkan ayat-ayat tertentu yang harus dihafalkan, merefleksikannya, dan berjuang untuk melakukan sehingga kasih Allah betul-betul sempurna. Kita betul-betul akan juga ditinggikan oleh Allah. Artinya kita diberkati oleh Allah. Kita dipakai oleh Allah dalam segala situasi dunia ini. Apapun keadaan dunia ini, saya dan saudara menjadi orang yang tetap diberkati Allah, dipakai Allah dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu, supaya firman-Mu hidup dan berkuasa dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi dari anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa. Setelah kita mendengar firman Tuhan yang pasti menjadi berkat saudara dan juga saya, mari kita berdoa untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dan juga berdoa sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, Kau sudah memimpin ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hamba berdoa situasi COVID ini supaya sungguh-sungguh anak-anak-Mu semakin bergiat dalam membaca, mempelajari, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga sungguh kasih Allah sungguh sempurna. Karena dikasihi Bapa, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus diam sungguh-sungguh dalam hidupnya, dan Kristus akan menyatakan kuasanya yang dahsyat itu. Sehingga pandemi COVID-19 ini bukan berpengaruh yang jelek dalam kehidupan anak-anak-Mu, tapi berpengaruh yang baik, karena kuasa Allah boleh dinyatakan dalam pribadi, lepas pribadi daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, tidak jemu-jemu. Berdoa untuk Pak Cucun, Pak Anton, Pak Dudi. Kami tidak jemu-jemu, terus mendoakan sampai Engkau sungguh melawat mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, supaya diberikan kekuatan, kuasa, dan kemampuan dalam mengatasi COVID-19 ini. Namun kami serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu, karena semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Kalau Allah berkata berhenti, semuanya akan berhenti. Kalau Allah berkata belum, semuanya juga belum. Kalau Allah berkata terus, akan terus. Karena Engkaulah yang mengendalikan dunia dengan segala isinya ini. Karena dunia dengan segala isinya ini adalah ciptaan-Mu, menjadi milik-Mu, ada di dalam kuasa-Mu Tuhan, termasuk hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi sungguh nyata dalam kehidupan setiap pribadi, lepas pribadi daripada anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini bisa memberkati kita semua. Dalam sesi IBC Updates minggu ini,
saya akan berikan beberapa informasi seputar kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses Embun Sorgawi dengan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel atau WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian IBC Update minggu ini. Stay healthy, stay blessed, and stay happy. Tuhan Yesus memberkati.